Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Benar Bapak Ibu bahwa dalam beragama itu harus ada tuntunannya. Setuju. Kaidahnya itu al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dalam peribadatan itu hukumnya tidak boleh berbuat ini, berbuat itu, kecuali ada perintah atau syariat dari Allah dan Rasul. Sehingga ikrar kita itu fabidzalika umirtu wa ana boleh minal muslimin, boleh wa awalul muslimin. Setuju. Terus Ustadz bilang seekor kambing boleh dikeroyok 10 orang. Dalilnya mana? Gitu. Sebab kalau tidak ada dalil, kan berarti tidak boleh. Itu. Ini pertanyaan cerdas. Hadis-hadis yang boleh keroyokan itu hanya sapi dikeroyok untuk 7 orang. Atau seekor unta dikeroyok 7 orang. Belum pernah saya membaca seekor kambing dikeroyok entah 3 orang, 4 orang, 5 orang. Padahal apa? Binatang yang akan kita korbankan itu nanti kan akan menjadi kendaraan kita di hari kiamat. Nah, kalau seekor kambing boleh dikeroyok 10 orang, apa enggak kasihan kambingnya? Apa bisa? Ini cerdas ini Pak. Ya, bagus, seneng saya gitu. Tapi ya Bu, ojo ngotot bohong. Yang santai aja. Mana dalilnya itu? Ada yang bisa memberi komentar? Monggo. Oh. Rasul itu bersatu berhasil satu banyak benar dengan itu. Dikorban untukku dan umatku. Yang menunjukkan keroyokan mana Pak? Umatku tidak terbatas. Loh, ini kan sudah ketemu dalilnya. Maunya itu Pak, seekor kambing untuk dikeroyok sekian orang gitu loh Pak. Yang diinginkan itu. Masya Allah. Jadi kalau tanya hukum, tanya fikih, itu harus menguasai ilmu usul fikih. Istinbat hukum itu tidak harus mantuk, tidak harus apa? Mantuk. Bisa berupa mafhum. Tidak harus yang tersurat
tetapi bisa yang tersirat. Begitu. Saya kembangkan zakat fitrah didistribusikan untuk orang fakir, boleh apa tidak? Setuju? Mana dalilnya? Tidak ada. Jadi yang mantul, yang terucap, yang tersurat, saya kok belum pernah baca. Yang mantuk itu zakatul fitri tu'matan lil masakin. Kata fakir tidak muncul. Itu yang tersurat. Istinbat hukumnya, orang miskin aja berhak menerima, apalagi orang fakir, gitu. Jadi tolong, mana dalilnya gitu, mana teksnya gitu. Saya jadi teringat, mana dalil Quran adanya azab kubur gitu. Dicari dari kata kunci azab, gereja satu pun tidak ada kata-kata azab kubur. Dari kata kunci siksa mungkin, gereja satu pun tidak ada kata-kata siksa kubur. Dari kata kunci kubur, gereja satu pun tidak ada siksa kubur atau azab kubur. Kesuwen kata kunci azab kubur sencing nihil, tidak ada. Diganti kata kunci siksa kubur tidak ada. Kesimpulannya, Al-Quran tidak membahas tentang azab kubur. Semudah itu. Saya beringat. Maka harus bangun teori. Berdalil itu bisa yang tersurat, bisa yang tersirat. Di bab 2 ada ayat yang ditulis di bukunya sendiri terhadap Fir'aun. Nerakanya itu ditampakkan setiap pagi dan petang. An-nar yu'radu 'alaihim bil ghuduwi wal ashar. Kalau ditampakkan neraka, itu nikmat atau siksa? Siksa. Itu yang tersirat. Siksa ini terjadinya di mana? Di dunia? Tidak mungkin. Hanya yang dapat wahyu bisa mengetahui ehwal surga dan neraka. Memang Fir'aun dapat wahyu. Kalau nggak mungkin di dunia, di akhirat nggak mungkin juga. Enak aja di akhirat hanya ditunjukkan. Ayat berikutnya, summa yuraddu ila asyaddil adzab. Dicerongkokkan, disiksa api yang sangat pedih. Kalau tidak di dunia, tidak di akhirat, di mana? Alam kubur. Siapa bilang tidak ada siksa kubur? Jadi begitu istinbat hukum itu. Bisa yang mantuk, bisa yang mampu. Saya koleksi
yang bersarikat itu. Satu, hadisnya Jabir. Dua, hadisnya Jabir. Tiga, hadisnya Jabir. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, Jabir berkata, sako menuntun siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama Hudaybiyah, pada tahun perjanjian Hudaybiyah. Ini kurban terkait hari raya atau haji? Haji. Rasul bersama umat ingin haji, dihadang di Hudaybiyah. Jadi kurban ini tidak terkait udhiyah, terkait haji. Sab'ina badanatan, sebanyak 70 ekor unta. Qala fanaqar, menyembelih al-badana, seekor unta, an sab'atin, untuk 7 orang, karena mukallafnya itu individu. Yang terbeban syariat itu individu. Sampean haji sekeluarga jumlahnya 12 orang, jumlah korbannya ya 12 ekor, walaupun sekeluarga, bawa istri, bawa anak, bawa cucu, mertua, 12 orang haji semua, jumlah kurbannya berapa? 12. Yang 7 boleh bersarikat seekor sapi atau seekor unta. Berarti sisanya yang 5 masing-masing seekor kambing. Aturannya begitu. Karena mukallafnya ini. Kalau ada yang tidak mampu, solusinya nanti puasa 3 hari sewaktu haji, 7 hari sepulang dari haji. Tilka asyaratun kamilah. Jadi hadis ini sahih, porsinya bukan kurban udhiyah, tapi kurban terkait dengan apa? Haji. Kebetulan Jabir ini yang menuntun tali kekang untanya Rasul, mulai dari Madinah sampai ke Mekah. Nanti pada tarwiyah ganti dari Mekah ke Arafah, ke Mina Arafah, ganti Usama. Tapi Jabir terus mengikuti Rasul. Dari Arafah ganti estafet Fadl bin Abbas, kakaknya Abdullah bin Abbas. Itu ceritanya. Jabir tetap mengikuti, maka Jabir itu bisa menceritakan detail manasik hajinya Rasul. Guru saya Syekh Nasruddin Al-Albani bikin buku sifat hajati Nabi hanya dari riwayat Jabir. Hanya dari riwayat Jabir, lengkap. Itu ceritanya. Jadi ini kisah kurban terkait dengan haji. Yang kedua, hadis Jabir juga, cuma redaksi berbeda, sehingga lain hadis, bukan riwayat bil makna. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala kharajna ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji, ihram untuk
haji. Jadi ini cerita ketika manasik haji. Mukallafnya individu. Fa'amarona, kemudian memerintah kami siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza ahlalna, kalau sudah tahallul, ini terkait manasik haji. An-nurdiyana, namanya al-hadiyu, bukan udhiyah. Udhiyah terkait perayaan hari raya Idul Adha, menyembelih kurban hadiyu, wa annastarika, dan supaya kami bersekutu fil ibili, dalam menyembelih seekor unta, wal bakori, dan menyembelih seekor sapi, kullu sab'atin minna, untuk 7 orang di antara kami. Ini kurban terkait ibadah haji. Itu fanaharnal ba'ir, maka kami sembelih seekor unta, an sab'atin, untuk 7 orang. Wal bakori, wal bakoroh, dan seekor sapi, an sab'atin, untuk bersarikat 7 orang, karena mukallafnya individu. Faqala rajulun li Jabir, ada seorang tanya kepada Jabir, ayastariku fil badana ma yastariku fil jazur, apakah persekutuan keroyokan untuk seekor unta badana itu sama dengan jumlah yang mengeroyok untuk seekor jazur, jenis unta. Jadi unta itu jenisnya macam-macam. Ada namanya unta al-budl, ada unta al-ba'ir, ada unta al-jamal, ada unta al-jazur. Jadi jenis unta itu macam-macam. Kebetulan al-jazur itu yang besaran spesial. Dijawab oleh Jabir, Maya ila minal budni, walaupun jazur itu kan sejenis budni, unta podo ae. Itu ceritanya, karena mukallafnya individu. Hadis yang ketiga, wan Abi Zubair annahu sami'a Jabir bin Abdullah, mendengarkan gurunya namanya Jabir bin Abdullah, yuhaddisu, menceritakan an hajjatin Nabi. Ini cerita terkait hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qol fa'amarna, Rasul memerintah kami, idza ahlalna, kalau sudah kami tahallul, annah, dia menyembelih hadiyu, kurban hadiyu, wa yajtami'un nafar, berhimpunlah beberapa orang minna, dari kami, fil hadiyah, dalam penyembelihan hadiyu. Fanadbahul bakorota, lalu kami menyembelih seekor sapi, an sab'atin, untuk 7 orang, nastariku fiha, berkeroyok pada seekor sapi itu. Wal jazur, dan seekor unta jazur, an sab'atin, untuk 7 orang, nastariku fiha, berkeroyok di dalam penyembelihan seekor jazur. Watilka, yang sedemikian itu,
hina amarohum, ketika Rasul menyerta mereka ayyuhallu, untuk tahallul min hajihim, dari haji mereka. Hadisnya terkait kurban haji. Itu namanya memahami hadis secara proporsional. Saya justru belum baca kalau yang namanya udhiyah itu 1 ekor kambing untuk 1 orang. Yang ada kolektif, bukan atas nama individu, tapi atas nama keluarga. Ketemu misalnya hadisnya Miknaf, an Miknafin ibnu Sulaim, dari Miknaf bin Sulaim radhiyallahu anhu qala, kunna wukufan, waktu itu kami sedang wukuf ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana tempatnya? Di Arafah pada waktu itu. Fasami'tuhu, tiba-tiba aku mendengarkan beliau Nabi yaqulu, bersabda, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, ala kulli ahli baitin, untuk setiap keluarga, fi kulli amin, pada setiap tahunnya, udhiyah, penyembelihan kurban udhiyah, kurban terkait perayaan untuk hari raya Idul Adha. Wa atirah, dan penyembelihan kurban terkait masuknya bulan Rajab yang lebih dikenal dengan Rajabiyah. Jadi kalau nanti masuk bulan Rajab itu ada penyembelihan kurban, baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik. Ternyata penyembelihan kurban itu bukan untuk kepentingan sosial. Pengorbanan itu dihadiahkan kepada berhala. Ini syirik. Oleh sebab itu hukumnya atirah dihapus oleh Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah. Mana yang menunjukkan dihapusnya itu? La atirah, mana? Enggak ketemu. Secing saya cari, insya Allah ada. La atirah, Arabik la alfa wala atirah. Iya, atirah itu aja. Atirah. Cari udhiyah. Oh, ketemu. Nih, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la far'a, tidak boleh lagi ada kultur far'a. Far'a itu penyembelihan anak unta yang pertama kali. Jadi kalau orang jahiliyah itu punya unta, kemudian untanya beranak pertama kali, tidak boleh dibisniskan. Nanti kalau sudah cukup usianya disembelih,
sayangnya lagi-lagi untuk kepentingan berhala, bukan untuk kepentingan sosial. Wala atiran, dan tidak boleh lagi adanya atiran, penyembelihan kurban untuk memuliakan bulan Rajab yang dikenal dengan Rajabiyah fil Islam, dalam ajaran Islam. Jadi kultur-kultur jahiliyah kalau sudah bertentangan dengan akidah dihapus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak berlawanan dengan akidah dan syariah, malah dijustifikasi. Orang jahiliyah dulu kalau mendapatkan keturunan anak disyukuri. Anak bayi yang lahir ini dikundul, kemudian disembelihkan binatang kurban. Kita tidak tahu apakah kambing atau sapi atau unta atau kelinci, tidak tahu. Pokoknya disembelihkan kurban. Darahnya itu ditaruh di tempayan gitu. Setelah anak digundul, darah kurban itu dilumurkan di atas apa? Kepala. Dikenal dengan kultur tadmiyah. Dari kata dima artinya pendarahan. Islam datang, darah itu najis, tidak boleh. Kultur jalan, rinciannya diberi, nanti kalau bisa hari yang ke-7, kalau laki-laki kalau mampu 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor kambing. Nggak boleh dilumuri darah, diganti za'faron, kunyit, mungkin diparut kemudian diperes. Nah, sarinya itu diusapkan ke kepala. Dulu belum ada Johnson & Johnson. Misalnya begitu. Jangan sampai sekarang. Saya punya teman ahli kristologi. Ada enggak tuntunan Rasul sebelum itu yang mengajarkan tentang akikoh ini? Enggak ada. Oh, kalau gitu ini murni kulturnya orang jahiliyah. Kalau ada, berarti itu syariat terdahulu mungkin diselewengkan oleh mereka, diluruskan oleh Rasulullah. Enggak ada. Berarti itu murni tradisi. Itu Islam sangat responsif terhadap kultur, selagi kultur itu tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariah. Contoh yang lebih konkret, dulu sesama umat, sesama sahabat ketemu, berpelukan, mu'anaqah. Dan selama saya dinas di Saudi, ketemu orang Arab mesti dipeluk. Dasar Indonesia cuili-cuili orangnya. Iya, itu kultur itu. Saya tidak tahu kalau saya praktekkan di Indonesia. Peluk blak kecucuk begitu, gitu. Dipraktekkan di Indonesia, saya praktekkan di syuting saya, diviralkan. Oh, ternyata Ustaz Zainuddin homoseks, mati ya beliau. Karena kultur negara itu belum tentu baik menurut negara yang lain. Kultur di sana pegang kepala itu kemuliaan. Berapa kali kepala ini dipegang? Di Indonesia antem-anteman gitu. Jadi belum tentu kultur di suatu negara baik di negara yang lain, belum tentu.
kedatangan kelompok awalnya itu orang Yahudi, karena memang pusatnya Yahudi, Yaman itu, di bawah pimpinan Abu Musa al-Asy'ari. Bawa kultur baru, tidak berpelukan tetapi salah. Diikrari oleh Rasul, disetujui oleh Rasul, bahkan diguyupi lagi. Tidaklah dua muslim ketemu kemudian salaman, sebelum melepaskan tangannya insya Allah dosanya sudah diampuni, karena dua orang itu sudah tidak ada lagi dosa. Dulu ada dua calon presiden gagal salaman. Gimana salaman? Mangkel. Misalnya begitu. Jadi kultur-kultur itu direspon positif kalau memang tidak benturan. Internal umat Islam surat menyurat saja, ada min Muhammad ila fulan bidah, istrinya assalamualaikum bla 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 wassalam, selesai. Dan Rasul mau dakwah lewat surat ke Kaisar Romawi, penguasa Bizantium, penguasa Ilya yang sekarang menjadi Palestina, kepada Raja Najasyi. Lah kok suratnya hanya bla bla bla, selesai. Abu Sufyan ngerti kultur mereka, usul. Ya Rasul, kalau surat dibuat kayak ini dianggap surat kaleng ya Rasul. Biar resmi harus ada stempelnya gitu. Oh gitu. Kalau gitu buatkan saya stempel. Masya Allah. Cincinnya kaligrafi 3 baris, Muhammad, baris yang kedua Rasul, baris yang ketiga Allah. Kalau disambung Muhammad Rasulullah. Surat-surat yang akan dikirim stempel terlebih dahulu. Tolonglah jangan dikit-dikit mantasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kalau saudara bikin itu terus, nggak boleh pakai HP. Waduh, sampai Yahudi sampai. Iya. Yahudi naik kapal mabur sampai kauleng, menyerupai mereka mandi hajian jalan kaki gitu. Itu ceritanya. Jangan dikit-dikit mantasabah biqaumin bahwa ada enggak aspek teologisnya? Itu yang harus dipertajam. Itu gambarannya. Dan saya diminta untuk menghimpun itu. Alhamdulillah ketemu banyak hadis bagaimana Rasul hormat terhadap kultur-kultur jahiliyah yang tidak ada berseberangan dengan teologi Islam. Muncul yang namanya dakwah kultural. Alhamdulillah. Dulu alergi, sekarang sudah mulai. Itu gambarannya. Jadi belum pernah saya membaca untuk udhiyah seekor kambing untuk satu orang. Yang ada adalah kolektif. Maka ibu kalau bayar kurbannya jangan mengatakan ini atas nama bapaknya anak-anak. Nah, kalau atas nama bapaknya anak-anak, yang dapat pahala hanya bapaknya anak-anak. Mestinya ini kurban atas nama keluarga bapaknya anak. Bapak dapat, ibu dapat, anak dapat, cucu dapat. Membagi pahalanya ya apa Ustaz? Bukan urusan kita. Alhamdulillah. Urunan. Istri saya punya usaha fotokopi.
Tahun ini urunan sampai 3 juta. Alhamdulillah. Lah istri yang kedua nggak bantu sama sekali. Anaknya 14, habis nafkah untuk anaknya. Istri yang ketiga ini, waduh, janda muda, jamu, konglomerat lagi, punya 10 SPBU, nggak punya anak lagi. Bantu 90 juta, terkumpul 93 juta. Saya tambahi 4 juta menjadi 97 juta. Beli seekor sapi raksasa, sapi limusin. Dulu masih 1 ton 100, sekarang sudah digemukkan lagi menjadi 1 ton 200. Boleh apa tidak? Kenapa tidak boleh? Sudah Ustaz, ketika Rasul bilang ini adalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad, dalam riwayat lain, dan untuk umatnya Muhammad, itu duitnya siapa Ustaz? Gitu. Lah menurut sampai duitnya siapa? Iya ya Ustaz, lagi ya bukan. Apa sih jelimet kayak gini? Saya dulu itu dapat pesan dari almarhum Profesor Imam Mukhlas. Golekno hadis. Setelah Nabi Muhammad resmi jadi Rasul itu bisnisnya apa? Ya kalau sebelumnya kan pengembala kambing, memperniagakan dagang barangnya Khadijah. Setelah resmi jadi Rasul, saya yang jelas Rasul nggak pernah punya SPBU, yang jelas itu. Apa kira-kira? Mungkin ada di antara bapak ibu yang pernah baca itu. Yang saya baca, Rasul itu membantu kegiatan rumah tangga, menjahit pakaian yang itu ada. Masa itu bisnis? Itu ceritanya. Sehingga Aisyah itu cerita, berhari-hari di rumah kami tidak ada yang dimasak. Masya Allah, ini rumah di atas presiden. Hati-hati membaca referensinya orientalis. Pinternya Muhammad, umatnya suruh perang. Nanti kalau sudah dapat rampasan perang, suruh bayar 1/5 untuk Allah dan Rasul. Lah untuk Allah memang dikirim via JNE. Yang nggak mungkin tuh akal-akalan Muhammad. Endingnya ya untuk kepentingan Muhammad, subhanallah. Itulah karena kebencian terhadap Islam. Nah bayangkan kalau untuk Nabi Muhammad, dari kaya rayanya Nabi, enggak. Untuk Allah dan untuk Rasul dibagikan sesuai dengan aturan Allah dan aturan Rasul. Maka kalau sudah perang selesai, bawa ghanimah, kumpul mereka. Harta ini yang dibayarkan kepada Rasul, dibayarkan, didistribusikan kepada mereka. Sudah dapat bagian, masih ngeyel, kurang ya Rasul. Kalau kurang tambah, gitu. Ditambahi, gak kuat dia. Gak kuat ngangkatnya Rasul, kurang ngono. Masih gak kuat ya Rasul, kurang ngono. Sampai pada batas yang ditentukan oleh Rasul. Itu ceritanya. Alhamdulillah, Aisyah cerita, hari-hari itu makanan disubsidi oleh teman-teman Ansor. Kadang memberi minuman susu, kadang tamis, waduh gitu. Khususnya Bariro yang dimerdekakan oleh Aisyah, mungkin balas budi.
bikin makanan dibawa ke Rasul, ditanya oleh Rasul, ya Barirah, ini makanan sedekah atau hadiah? Sedekah ya Rasul. Nek ngono kawon mulai mana? Muhammad dan keluarga Muhammad tidak boleh makan apa? Sedekah. Masya Allah. Terus gak panganan, ditolak. Lain kali datang lagi, tanya Rasul, ini hadiah atau sedekah? Hadiah ini baru dinikmati oleh Rasul. Itu kehidupan Rasul. Dari mana Rasul bisa membeli sapi, bisa membeli kambing? Dugaan saya dari istri yang konglomerat. Di antara istri yang konglomerat pada waktu itu namanya Burroh. Burroh ini istrinya seorang raja yang selalu menggerilya umat Islam. Raja Musafa namanya. Akhirnya Burroh ini selalu mendampingi suaminya. Maka ketika menggerilya umat Islam, rajanya berhasil dibunuh, istrinya ditangkap sebagai tawanan perang. Karena dalam perang tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak. Bayangkan ini istrinya raja, imut-imut, cantik, cantas, pandai diplomasi, pandai ngomong. Aisyah yang cerita, tidak ada para istri Rasul seperti Burroh itu. Karena pinternya diplomasi, seluruh tawanan perang dibebaskan oleh Rasulullah. Padahal tawanan ini kalau dijual minim 100 ekor unta. Kalau 1 ekor 40 juta, nilainya setengah miliar. Apalagi mantan istri raja, miliarder. Oleh sahabat yang menawarkan dihadiahkan kepada Rasulullah. Saya berharap begitulah. Kalau bapak-bapak mendapatkan yang tajir melintir, ojo dipek dewi. Tawarkan dulu kepada Ustadz B.E. Gelem gitu. Cerita tadi gimana? Itu misalnya gitu. Misalnya begitu. Jadi lain lah. Udhiyah ini kebersamaan, hukumnya lain, distribusinya lain, penyembelihannya lain. Tidak bisa dikias-kiaskan dengan yang namanya kurban hari raya. Kurban apa? Haji. Alhamdulillah dengan istimewa seperti itu, iya ya. Akhirnya seekor kambing boleh diroyok. Gak usah tanya apa yang kuat nanti kambingnya. Gak usah. Memangnya seekor unta kuat membawa 7 orang. Unta itu didesain hanya untuk 1 orang, Pak. Maksimal 2 orang. Nah, sampai yang ketiga naik di punuknya loro kabeh sampai. Mendingan melaku gitu. Kenapa selalu ada pikiran seperti itu? Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.